Li Yuan telah mencapai batasnya. Selama 13 hari tanpa henti, ia diburu oleh seorang pemuda dari keluarga Yao yang ditemani seorang tetua ranah Yin ilusori. Namun tujuan mereka bukanlah membunuh Li Yuan dengan cepat. Mereka sengaja membiarkannya tetap hidup, menjadikannya sasaran berbagai mantra dan racun demi mematangkan cacing jiwa milik pemuda tersebut. Setiap langkah pelarian Li Yuan dipenuhi penderitaan. Tubuhnya dipenuhi serangga beracun yang menggerogoti daging hingga jiwa asalnya. 8 pedang surgawi miliknya telah hilang satu persatu, menyisakan 3 pedang terakhir. Bahkan lengan kanannya mulai membusuk, sementara aura kematian semakin menyelimuti tubuhnya. Meski berada di ambang ajal, harga diri Li Yuan sebagai anggota keluarga Li tidak pernah runtuh. Ia memilih melawan hingga napas terakhir. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Li Yuan mengorbankan darah dan energi asalnya untuk mengaktifkan teknik pembatasan warisan keluarga Li. 18 pembatasan hitam melesat membawa kekuatan penghancur menuju musuhnya. Sayangnya, perbedaan kekuatan terlalu besar. Tetua Yin ilusori dengan mudah menghancurkan seluruh pembatasan menggunakan cermin kuno miliknya. Serangan terakhir Li Yuan gagal total, sementara tendangan sang tetua menghancurkan sisa energi spiritual di tubuhnya, hingga ia benar-benar tak mampu lagi melawan. Melihat Li Yuan telah kehilangan seluruh perlawanannya, pemuda keluarga Yao bersiap mencari ingatan di jiwa asal Li Yuan demi mengetahui asal-usul pedang surgawi yang dimilikinya. Di sisi lain, wanita yang menemani pemuda itu hanya menikmati semua penderitaan tersebut sambil memainkan pedang hasil rampasan. Tepat ketika tangan pemuda itu hampir menyentuh Li Yuan, ruang di sampingnya tiba-tiba beriak. Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan memenuhi langit dan bumi. Udara membeku, suhu turun drastis, bahkan serpihan es mulai berjatuhan dari langit. Tetua Yin ilusori langsung berubah pucat. Ketenangan yang selama ini ia tunjukkan lenyap seketika. Ia merasakan aura yang begitu mengerikan hingga naluri pertamanya hanyalah mundur. Dari dalam riak ruang, Wang Lin akhirnya muncul. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Wang Lin langsung menyerang. Satu jari sederhana menghantam dada pemuda keluarga Yao. Dalam sekejap, seluruh tulang di tubuhnya hancur. Energi asal Wang Lin terus mengamuk, menghancurkan kultivasi, organ dalam, otot, hingga seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Bahkan, jiwa asal pemuda itu tidak mampu melarikan diri. Wang Lin menghancurkannya, lalu memadatkan sisa energi jiwanya menjadi bola cahaya untuk menstabilkan jiwa asal Li Yuan yang hampir lenyap. Dalam hitungan napas, musuh yang selama 13 hari menyiksa Li Yuan telah benar-benar musnah tanpa meninggalkan kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup. Melihat sahabatnya akhirnya datang, Li Yuan yang telah berada di ambang kematian kembali membuka matanya. Sementara itu, Tetua Yin ilusori hanya mampu menatap Wang Lin dengan ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa orang di hadapannya adalah sosok yang sama sekali tidak boleh disentuh. Kebencian Li Yuan akhirnya mencapai puncaknya. Selama 13 hari penuh ia diburu, dipermainkan, dan disiksa tanpa belas kasihan oleh pemuda keluarga Yao bersama seorang tetua ranah Yin ilusori. Seluruh harta berharganya dirampas, tubuhnya dipenuhi racun dan serangga, sementara martabatnya diinjak-injak hanya demi hiburan. Kini, saat Wang Lin akhirnya muncul di hadapannya, hanya ada satu harapan yang tersisa dalam hati Li Yuan, yaitu membalas semua penderitaan yang telah ia alami. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapannya yang dingin langsung tertuju kepada wanita yang masih menggenggam pedang surgawi milik Li Yuan. Dengan satu langkah sederhana, tubuh Wang Lin melintasi ratusan meter dan muncul tepat di hadapan wanita itu. Ketakutan langsung memenuhi wajahnya. Bayangan mengerikan ketika Wang Lin menghancurkan pemuda keluarga. Yao hanya dengan satu jari masih membekas jelas di benaknya. Baginya, Wang Lin bukan lagi seorang kultivator biasa, melainkan sosok mengerikan yang mampu memusnahkan tubuh dan jiwa asal seseorang dalam sekejap. Wanita itu berusaha melarikan diri, tetapi seluruh keberaniannya telah lenyap. Ia bahkan tidak sempat memberikan perlawanan. Dengan satu sentuhan jari di dahinya, energi asal Wang Lin langsung mengalir ke seluruh tubuhnya.
Dalam hitungan detik, tulang, organ dalam, dan seluruh tubuhnya hancur dari dalam hingga lenyap tanpa bekas. Jiwa asalnya dipaksa keluar dan dipadatkan menjadi bola energi asal murni. Wang Lin kemudian menggunakan energi itu untuk menstabilkan jiwa asal Li Yuan yang hampir menghilang akibat siksaan selama 13 hari. Sementara itu, pedang surgawi dan tas penyimpanan milik wanita tersebut jatuh begitu saja ke tanah. Tatapan Wang Lin kemudian beralih kepada tetua Yin Illusory yang sejak awal memilih melarikan diri. Ia sadar bahwa dirinya sama sekali bukan tandingan Wang Lin. Namun, secepat apapun ia berusaha kabur, Wang Lin jauh lebih cepat. Dengan memanfaatkan riak ruang, Wang Lin muncul tepat di hadapan tetua itu dan langsung memanggil petir ungu yang memenuhi langit. Sambaran petir dahsyat menghancurkan perisai api yang dikeluarkan sang tetua, lalu menghantam tubuhnya hingga ia memuntahkan darah dan terpental jauh. Saat itulah ketakutan benar-benar menguasai pikirannya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan kultivator korporeal yang mampu mengendalikan energi asal dengan sempurna. Setelah mengetahui bahwa selama 13 hari merekalah yang memburu dan menyiksa Li Yuan, niat membunuh Wang Lin semakin membara. Dengan satu kata, Wang Lin menghentikan seluruh gerakan tetua Yin Illusory. Tubuh, energi, bahkan jiwa asalnya membeku dan tidak mampu bergerak sedikit pun. Di hadapan kekuatan mutlak Wang Lin, tetua itu hanya bisa merasakan ketakutan yang semakin dalam. Wang Lin kemudian membalas semua penderitaan Li Yuan satu persatu. Hari pertama dibalas dengan menghancurkan lengan kiri sang tetua. Hari kedua, kaki kirinya meledak menjadi kabut darah. Hari ketiga, kaki kanannya dihancurkan hingga tak bersisa. Hari keempat, lengan kanannya ikut dimusnahkan. Setelah keempat anggota tubuhnya lenyap, hukuman itu masih belum berakhir. Hari kelima, keenam, hingga ketujuh, Wang Lin terus menghancurkan tulang, merobek organ dalam, dan menghancurkan tubuh lawannya sedikit demi sedikit. Setiap serangan adalah balasan atas setiap hari penderitaan yang pernah dialami Li Yuan, membuat tetua itu merasakan keputusasaan yang sama tanpa mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Ketika hukuman itu mencapai hari terakhir, Wang Lin mengangkat telapak tangannya dan menekannya tepat di dahi sang tetua. Dalam sekejap, seluruh tubuh tetua Yin Illusory itu hancur menjadi kabut darah, hanya menyisakan jiwa asalnya. Namun Wang Lin belum selesai. Ia menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menggali seluruh ingatan lawannya dan memastikan hubungan antara keluarga Yao dengan leluhur darah. Setelah memperoleh semua informasi yang dibutuhkan, Wang Lin menghapus kesadaran tetua itu sepenuhnya, lalu memurnikan jiwa asalnya menjadi bola energi asal yang sangat murni. Bola energi asal itu kemudian diberikan kepada Li Yuan untuk memulihkan jiwa asalnya yang nyaris hancur. Dengan bantuan energi tersebut, Wang Lin bahkan memberikan kesempatan kepada Li Yuan untuk menembus ranah Yin Illusory. Setelah itu, Wang Lin mengangkat tangannya dan menarik seluruh serangga beracun yang selama ini bersarang di tubuh Li Yuan. Puluhan serangga putih keluar dari tubuhnya, satu demi satu sebelum dihancurkan dalam sekejap. Setelah 13 hari hidup di ambang kematian dan kehilangan hampir segalanya, Li Yuan akhirnya benar-benar terbebas. Setelah menyelamatkan Li Yuan, Wang Lin menyadari bahwa sahabatnya itu sebenarnya sudah mencapai puncak ranah ascendant. Satu-satunya alasan Li Yuan belum mampu menembus ranah Illusory Yin adalah karena jiwa asalnya kekurangan energi asal. Untuk membantunya, Wang Lin menggunakan 3 jiwa asal yang ia peroleh dari musuh-musuhnya, termasuk jiwa asal seorang kultivator Yin Illusory. Berkat energi asal yang sangat besar itu, peluang Li Yuan untuk mencapai ranah berikutnya meningkat pesat. Sambil menunggu Li Yuan memulihkan diri, Wang Lin memeriksa ingatan tetua keluarga Yao yang telah ia bunuh. Dari sana, ia mengetahui bahwa leluhur darah memang berasal dari keluarga Yao, sebuah keluarga besar yang bahkan memiliki sosok lebih kuat lagi, yaitu Dewa Darah. Meski sadar telah menyinggung musuh yang sangat berbahaya, Wang Lin tidak menyesali keputusannya. Baginya, menyelamatkan Li Yuan jauh lebih penting daripada memikirkan akibatnya. Wang Lin kemudian memeriksa harta yang diperoleh dari para musuhnya.
Perhatiannya langsung tertuju pada 9 pedang dan 9 tulang binatang yang pernah ia temukan bersama Li Yuan. Setelah menyusun keduanya dalam formasi yang tepat dan menghubungkan jiwa asalnya ke dalam susunan itu, Wang Lin akhirnya berhasil menguasai sebuah harta surgawi bernama Withering Dao Pear. Meski telah rusak akibat perang melawan dewa kuno, harta tersebut masih memiliki kekuatan yang luar biasa dan kini menjadi salah satu senjata terkuat milik Wang Lin. Saat memeriksa tas penyimpanan milik keluarga Yao, Wang Lin juga menemukan sebuah jimat misterius yang memancarkan energi asal. Ia belum mengetahui fungsi sebenarnya, tetapi yakin bahwa benda itu bukanlah harta biasa. Selain itu, dari ingatan tetua tersebut, Wang Lin juga mengetahui keberadaan pavilion koleksi, sebuah tempat di alam surga guntur yang menyimpan berbagai mantra surgawi dan hanya dapat dimasuki oleh 4 keluarga besar, termasuk keluarga Yao. Tak lama kemudian, Li Yuan akhirnya terbangun. Meskipun belum berhasil menembus ranah ilusori Yin, Wang Lin menjelaskan bahwa energi asal di dalam tubuhnya akan terus memelihara jiwa asalnya, hingga suatu saat ia pasti berhasil menerobos ranah tersebut. Wang Lin kemudian mengembalikan seluruh pedang surgawi milik Li Yuan beserta tas penyimpanannya, sementara Li Yuan memberikan sebuah cermin kuno yang mampu menghancurkan berbagai jenis pembatas sebagai bentuk rasa terima kasih. Setelah itu, Wang Lin mengajak Li Yuan menjelajahi alam surga guntur untuk mencari warisan dan mantra surgawi. Li Yuan langsung menyetujui ajakan tersebut. Dengan teknik pembatas warisan keluarga Li, ia membuka ilusi yang menyembunyikan sebuah kota kuno. Di depan reruntuhan itu, berdiri sebuah prasasti bertuliskan Istana Penyambut Surga, menandakan bahwa petualangan mereka mencari warisan sejati alam surga guntur baru saja dimulai. Wang Lin dan Li Yuan segera memasuki reruntuhan Istana Penyambut Surga. Dari sisa-sisa bangunan yang masih berdiri, Li Yuan menyimpulkan bahwa tempat ini dulunya merupakan pusat perdagangan para dewa. Luasnya hampir sebesar sebuah kota, dipenuhi pavilion dan toko-toko, meski kini hanya menyisakan puing-puing yang sunyi akibat kehancuran alam surga guntur. Keduanya menyusuri setiap sudut reruntuhan, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berharga. Hingga akhirnya, Li Yuan mengingat bahwa toko terbesar di kota perdagangan para dewa biasanya berada di sisi timur. Setelah memeriksa puing-puing di lokasi tersebut, ia menemukan sebuah formasi kuno yang tersembunyi di bawah tanah. Menurutnya, formasi itu dulunya menghubungkan toko dengan ruang rahasia, tetapi telah kehilangan seluruh energi spiritual surgawinya, sehingga berubah menjadi formasi mati. Li Yuan kemudian menggunakan teknik warisan keluarga Li untuk menghidupkan kembali formasi tersebut. Dengan memanfaatkan darah dan energi asalnya sendiri, ia perlahan memulihkan kekuatan formasi yang telah mati selama ribuan tahun. Sementara itu, Wang Lin berjaga di sampingnya sambil membayangkan betapa megahnya tempat ini pada masa kejayaannya, ketika para dewa datang membawa berbagai harta surgawi untuk saling berdagang. Namun, tepat saat formasi mulai pulih, sebuah pilar cahaya tiba-tiba melesat ke langit. Cahaya itu muncul begitu mendadak hingga bahkan Li Yuan ikut terkejut. Ia kemudian menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya formasi tersebut dibuka sejak runtuhnya alam surga guntur. Karena dibuka dengan cara yang berbeda, roh formasi terlebih dahulu melepaskan seluruh energinya sebelum pintu menuju ruang rahasia benar-benar terbuka. Tak lama kemudian, Wang Lin merasakan beberapa kultivator mulai mendekat setelah melihat cahaya tersebut. Ia segera menghancurkan batu-batu di sekitarnya dan menyebarkan debunya membentuk lingkaran raksasa dengan radius 10.000 kaki. Dengan suara dingin, Wang Lin memperingatkan bahwa siapapun yang berani memasuki wilayah itu akan kehilangan nyawanya. 2 kultivator dari keluarga Zhao menjadi yang pertama tiba. Setelah merasakan aura energi asal milik Wang Lin, mereka langsung menghentikan langkah dan memilih mematuhi peringatannya. Tidak lama kemudian, semakin banyak kultivator berdatangan. Hampir semuanya mengira cahaya itu menandakan munculnya harta karun. Namun, tidak satupun dari mereka berani melewati batas yang dibuat Wang Lin setelah merasakan tekanan mengerikan dari seorang kultivator langkah kedua. Beberapa saat kemudian, pilar cahaya akhirnya menghilang sepenuhnya. Sebuah lubang hitam perlahan muncul di tengah formasi, disertai gelombang energi spiritual surgawi
yang begitu murni hingga membuat semua kultivator di sekitar menatapnya dengan penuh keserakahan. Mereka tahu bahwa di balik lubang itu pasti tersembunyi sebuah warisan besar. Tetapi tidak ada yang berani bergerak selama Wang Lin masih berdiri di sana.